Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulan ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa menikmati kehidupan dari bangun tidur sampai dengan saat ini dengan berbagai aktivitas kita masing-masing, dan mudah-mudahan di dalam aktivitas kita selalu dalam kebersamaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh bentuk kegiatan diniati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sholat zuhur ini ibadah mahzuh yang tentu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya amal kita baik yang tadi bersifat mahzuh atau ghairu mahzuh atau yang sifatnya umum diterima Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, kekeliruan, mudah-mudahan Allah juga mengampuni kesalahan dan dosa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, si dalam terkait dengan haji, alhamdulillah kemarin saya dapat kesempatan ya untuk mendampingi sampai Dono Hutan. Jadi kalau di Semarang itu yang akan melaksanakan ibadah haji baik itu gelombang 1 maupun 2 itu dari rumah menuju ke asrama transit, yaitu di Manyaran ya, di Islamic Center ya. Kemudian baru diajak ke asrama haji Dono Hutan ya. Di sana beberapa waktu, ada yang 1 kali 24 jam, ada yang 20 jam tergantung jadwal yang diberikan. Kadang juga ada masalah, misalkan pesawatnya ada masalah dan sebagainya, sehingga terjadi pergeseran. Nah, selama saya mendampingi itu ya alhamdulillah orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, artinya haji ini adalah panggilan, kemudian direspon oleh orang yang sedang mendapatkan panggilan tadi dengan berbagai sikap ya. Sikap yang pertama adalah bahwa ketika mendapatkan panggilan itu pasti bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dapat panggilan haji di tahun 2024 gitu. Ya. Ada yang dipanggil karena memang dalam kondisi tertentu sakit atau sepuh tidak ada yang mendampingi ya, tidak jadi kan gitu. Ya, karena beberapa jamaah memang tidak jadi berangkat. Nah, ya saya lihat yang memang betul sudah siap dipanggil Allah kemudian naik bis dan sebagainya adalah banyak sekali yang meluapkan kegembiraannya, kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada jadwal yang geser, kemudian ada suatu masalah, itu ya pasrah pada Allah, pasrah dan mengikuti aturan yang ada kan gitu. Nah, itu adalah satu bentuk akhlak ya para jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Nah, kemudian saya dapat berita ya, karena memang gelombang 2 itu sekarang itu dari pemerintah Indonesia itu menggunakan ikhramnya meskipun belum niat itu sudah dari Dono Hutan ya. Dono Hutan sudah memakai kain ikhram 2 lembar. Begitu juga ibu-ibu sudah komplit kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian nanti baru niat di Yalamlam labbaik Allahumma umroh, karena memang di Indonesia itu menggunakan haji tamattu, yaitu dimana umroh dulu kemudian nanti baru
haji ya, sehingga kena dam. Nah, alhamdulillah di Indonesia sudah diterapkan juga namanya lansia, ramah lansia, haji ramah lansia. Nah, sehingga teman saya ini Pak Ari Pujiwalyo alhamdulillah kemarin sudah sampai dan beliau sudah bisa membimbing. Kemudian yang sepuh itu dinaikkan skuter, jadi di atas naikkan sepeda metik ya, kemudian dituntun dengan zikir-zikirnya gitu. Akhirnya yang tadinya punya bayangan wah nanti bagaimana sepuh kan berat dan sebagainya, kemudian ada yang membantu itu sehingga jadinya alhamdulillah senang banget. Nah gitu, ternyata ada orang-orang yang mau membantu melaksanakan kegiatan prosesi umroh. Nah gitu. Nah itu loh sekalian, jadi sesuatu yang ketika Allah tuh memanggil kemudian orang itu pasrah, selalu ada jalan keluarnya. Kelihatannya berat jadi ringan. Nah masuk berikutnya adalah terkait dengan umroh tadi, ada tawaf, ada sa'i ya Bapak Ibu sekalian. Nah di sini ditekankan bahwa ketika orang itu melaksanakan tawaf maupun sa'i itu tadi memang boleh ya, menyampaikan kalimat-kalimat atau berbicara dengan yang lain, tapi itu tidak utama. Kenapa? Karena pada saat prosesi umrah maupun haji itu lebih utama banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin itu saya sampaikan bahwa haji itu ya hasilnya tauhid ya. Jadi tidak boleh landasannya di luar tauhid. Ya, harus tauhid, harus kuat, harus kencang. Ketika ada godaan apapun yang membuat nanti jadi kesyirikan, tidak boleh, harus kembali lagi niatnya. Yang kedua, setelah kuat niat kita, tauhid kita, maka zikir itu lebih utama gitu, ya. Jadi orang tawaf itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar dan seterusnya. Nah pada saat keliling itulah beberapa ulama itu tidak menyarankan terus berbicara macam itu ya, meskipun boleh gitu, ya, tidak batal ya, tapi disarankan di sini adalah lebih baik terus berzikir kepada Allah ya, meskipun kadang tidak hafal doanya ya, bisa zikir yang lain, bisa subhanallah alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian di rukun yamani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah begitu juga nanti di sa'i gitu. Ya, jadi tidak banyak ngobrol gitu. Nah gitu, kadang orang baru itu kan begitu melihat sekeliling Ka'bah, kemudian justru malah cerita ya, kok api men ya, itu api men lah kayaknya ya, gimana buatnya ya gitu. Nah maka dianjurkan ketika dalam kondisi tawaf kemudian sa'i sekalian itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah ayat 158, ini adalah satu bentuk ungkapan ketika mau menuju ke Safa maupun ke Marwah itu ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah ya. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau melakukan umroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan tawaf ya, antara keduanya. Maksudnya juga sa'i ya, antara Safa dan Marwah. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Jadi karena termasuk syiar Allah, maka ketika sedang melaksanakan prosesi umroh tadi baik tawaf maupun sa'i itu sebaiknya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berzikir itu tambah kehusukannya, ketundukannya, kemudian bisa mengambil hikmah dari tawaf, dari sa'i itu, sehingga perilakunya menjadi baik itu kepada Allah, kemudian kepada orang tua, kepada sesama, jadi kepada sama, sehingga bagaimana ketika nanti banyak kredit sekian banyak jamaah ya mungkin ngalah gitu. Itu perilakunya dia terus gontok-gontokan dan sebagainya. Itulah yang disampaikan oleh para ulama, jangan sampai justru lesan ini ketika ada kredit lesannya keluar kalimat-kalimat yang tidak nyaman, tidak baik, sehingga jadi rusak lah nanti.
Saya kira itu sekalian, sekali lagi saudara-saudara kita juga kita doakan yang sekarang ini sudah ada yang melaksanakan ibadah umroh dan nanti tinggal menunggu ya, tanggal 8 untuk persiapan haji begitu. Jadi tamatut gitu. Jadi umroh dulu kemudian nunggu hariannya ya ke masjid jamaah, kemudian menunggu tanggal 8 untuk persiapan ke wukuf di Arafah. Demikian Bapak Ibu, dan mudah-mudahan segini bisa ada manfaatnya, dan bagi Bapak Ibu mudah-mudahan juga ada keinginan yang kuat ya untuk bisa dipanggil Allah dan niat azam, kemudian kalau ada dana ya udah segera nabung gitu atau beli porsinya gitu, sehingga tidak usah nunggu, wah nanti nunggunya terlalu lama malah tidak jadi haji ya. Begitu kita niat ada dana, siapkan. Makasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.